Halo pecinta film, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas sedikit alur cerita film yang berjudul The Boy Behind the Door. Kisah tentang perjuangan dua anak lelaki yang ingin menyelamatkan diri dari penculikan. Dan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Yuk, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Awal film, kita diperlihatkan dengan dua remaja, yakni Bobby dan Kevin yang sedang mengalami penculikan. Lalu mereka berdua dibawa ke sebuah rumah yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kemudian scene berpindah sebelum kejadian penculikan, di mana sewaktu hari Bobby dan Kevin sedang berlatih bisbol. Lalu Kevin sedang mencari bola yang dilempar Bobby. Tapi sayangnya Kevin tidak kunjung kembali. Karena cemas dengan temannya yang tidak kunjung kembali, maka Bobby berinisiatif untuk mencarinya. Kevin! This isn't funny. Saat sedang kebingungan itulah, tiba-tiba lengan seseorang menyergapnya, dan menghantamkannya ke sebuah pohon yang membuat Bobby pingsan. Kevin? Saat sadar, Bobby sudah berada di dalam bagasi mobil dengan kondisi kaki terikat dan mulut dilakban. Kemudian, Bobby mencoba keluar dan menggunakan semua tenaganya untuk bisa keluar dari dalam bagasi mobil tersebut. Akhirnya, dengan usaha yang sangat keras, ia pun berhasil lolos. Lalu Bobby pun mencari Kevin, namun sayang Bobby tidak kunjung menemukannya. Saat Bobby mau mencari pertolongan, tiba-tiba ia mendengar jeritan Kevin dari dalam rumah. Bobby pun memecahkan pintu kaca rumah, ia segera masuk ke rumah tersebut yang nampak gelap dan misterius. Ia pun menyelinap di dalam rumah untuk mencari keberadaan Kevin. Saat mulai melangkah ke ruangan tamu, ia melihat seseorang yang mengetuk pintu rumah. Kemudian Bobby bergegas dari ruangan tersebut untuk bersembunyi dan mengintip dari kaca jendela. Setelah dirasa sudah aman, Bobby melanjutkan untuk mencari keberadaan Kevin. Satu persatu ruangan kamar ia buka, dan tak menemukan keberadaan Kevin. Waktu masuk ruangan buku, ia tak sengaja mendengar suara tangisan Kevin dari ventilasi ruangan udara. Kemudian terdengar suara lelaki yang berteriak untuk menyuruh Kevin diam. Sontak membuat Bobby kaget dan menjatuhkan bola kristal yang ada di rak buku. Si penculik keluar untuk melihat sumber suara tersebut. Kemudian penculik melihat sebuah bola kristal yang menggelinding di lantai. Tanpa curiga si penculik pergi dari tempat itu. Lalu Bobby mencoba menghampiri pintu kamar. Saat mau membuka pintu kamar, Bobby tak sadar kalau penculik itu telah kembali lagi, dan tengah melihat dirinya. Bobby yang ketakutan berlari untuk keluar dari rumah tersebut. Ternyata semua pintu terkunci. Di sini Bobby terpojok di ruangan dapur dan tak bisa kemana-mana. Ia pun berteriak meminta tolong, namun penculik itu menyuruh Bobby agar tidak berteriak. Lalu Bobby mengambil air dan menyiramkannya ke muka si penculik. Kemudian, Bobby mengambil pisau untuk membela diri. Lalu si penculik mencoba merebut pisau itu, ia terjatuh dan kepalanya terbentur sudut meja, yang membuat penculik itu pingsan. Waktu Bobby mendekati si penculik, tiba-tiba ia terbangun. Bobby yang ketakutan dan refleks menusuk penculik itu hingga tewas.
Hari sudah mulai gelap, Bobby pun menghidupkan semua lampu agar kelihatan tak terjadi apa-apa. Lalu Bobby menyuruh Kevin untuk pergi ke pintu kamar. Kevin mengatakan kepada Bobby kalau dirinya tidak bisa ke pintu kamar, karena kakinya diikat dengan rantai besi. Kemudian Bobby mencari kunci kamar ke semua sudut ruangan. Sampai akhirnya Bobby menemukan kunci mobil. Lalu ia memberitahu Kevin bahwa dirinya mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada orang lain dengan mengendarai mobil. Hey, I'm gonna drive and get help. What do you mean? Lalu Bobby masuk ke mobil dan menghidupkannya. Setelah mobil menyala, ia malah kebingungan untuk menjalankan mobilnya. Mobil yang seharusnya melaju ke depan, malah berjalan mundur. Whoa! Bobby yang kebingungan di dalam mobil, akhirnya ia memilih untuk melompat dari dalam mobil. Lalu ia kembali ke dalam rumah. Di sisi lain, terlihat Kevin yang sedang mencoba melepaskan rantai besi yang mengikat kakinya. Can't move. Oh! Singkat cerita, salah satu penculik datang dan masuk ke dalam rumah. Bobby, yang mengetahui si penculik datang, ia pun segera bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Dan sialnya si penculik malah duduk di atas tempat tidur tersebut. Di sini terlihat wajah Bobby yang ketakutan dan tangan gemetaran. Sembari ia menutup mulutnya dengan tangannya sendiri agar tidak menimbulkan suara. Saat penculik pergi ke kamar mandi, Bobby cepat-cepat keluar dari bawah tempat tidur itu. Lalu ia kembali ke kamar penyekapan untuk menyelamatkan Kevin. Saat mencungkil pintu kamar memakai pisau, dagang pisau itu patah dan mengenai tangan Bobby hingga berdarah. Bobby pun melepas bajunya untuk melepaskan pisau yang menyangkut di celah pintu. Si penculik yang selesai mandi kemudian pergi ke kamar penyekapan. Waktu di depan pintu, ia melihat ada bercak darah segar yang menempel di tembok. Dari jauh Bobby melihat si penculik, yang telah mengetahui keberadaan dirinya. Ia pun lalu pergi ke kamar mandi untuk bersembunyi. Sialnya penculik itu tahu kalau Bobby berada di dalam kamar mandi. Tiba-tiba si penculik mengkampak pintu kamar mandi, sehingga membuat Bobby ketakutan. Di waktu yang bersamaan, seorang polisi datang untuk mencari dua orang anak yang diculik. Si penculik itu keluar untuk menemui Pak Polisi. Lalu Pak Polisi meminta identitas si penculik. Setelah lama menunggu, akhirnya polisi itu pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Lalu polisi itu pun melihat Bobby. Saat ingin mendekati Bobby, tiba-tiba si penculik mengkampak perut Pak Polisi. Hingga meninggal, Bobby pun berlari ke gudang untuk menyelamatkan diri. Saat penculik melangkah ke gudang, dari arah depan Bobby memukul penculik itu hingga tersungkur. Lalu Bobby memborgol tangan penculik tersebut. Sewaktu mau pergi menyelamatkan Kevin, penculik itu meraih kaki Bobby, hingga Bobby terjatuh, lalu si penculik menekan kaki Bobby yang terluka memakai ibu jarinya. Bobby yang kesakitan meraih gunting dan memotong jari penculik tersebut. Kemudian, Bobby menuju ke kamar penyekapan untuk menyelamatkan Kevin. Di sisi lain, terlihat si penculik yang sudah bisa melepas borgolnya. Lalu si penculik mencari Bobby dan Kevin.
Saat Bobby dan Kevin berlari ke tengah hutan, tiba-tiba ia dikagetkan oleh si penculik. Waktu mereka berdua akan dieksekusi si penculik, terdengar suara tembakan dari arah belakang. Ternyata Pak Polisi menyelamatkan mereka, dan film pun tamat.